Jadi kali ini kita akan membahas mengenai peta penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografi. Untuk yang pertama tentang peta terlebih dahulu ya. Untuk kali ini yang dijelaskan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan, jenis, komponen, dan proyeksi dan cara membuat peta. Oke, yang pertama pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional atau gambaran umum dan juga selektif atau dipilih mengenai wilayah permukaan bumi yang skalanya itu diperkecil atau diperkecil. Jadi gambarannya itu diperkecil karena kan dunia kan sangat luas. Jadi diperkecil agar bisa dipelajari dan disimbolkan pada bidang datar. Maksudnya gambaran pada peta itu memiliki simbol-simbol tertentu. Jadi tidak ditampilkan secara nyatanya, tapi disimbolkan. Misalnya gunung diberikan simbol segitiga, terus simbol wilayah juga disimbolkan dengan adanya garis, titik, dan lain sebagainya. Oke, terus lanjut. Nah ini, jadi dari gambaran bumi bulat ini kemudian diubah menjadi bidang datar. Nah, peta ini juga menyimbolkan, artinya dari gambaran yang nyata seperti ini disimbolkan menjadi seperti ini. Ini adalah wilayah permukiman, mewakili ini juga wilayah permukiman, mewakili ini jalan, mewakili warna merah. Terus lanjut, untuk fungsi peta, pertama sebagai penunjuk lokasi permukaan bumi. Kita tahu bahwa peta itu memang menampilkan lokasi-lokasi yang ada di permukaan bumi. Dan juga yang kedua memperlihatkan bentuk-bentuk permukaan bumi atau kenampakan geografi. Bisa menampilkan gunung, juga ada sungai, dan bentuk-bentuk kenampakan lainnya. Terus juga menunjukkan arah dan jarak dari berbagai tempat. Nah, arah ini diperoleh dari adanya komponen peta yaitu orientasi atau arah mata angin. Nah, jarak ini diketahui melalui skala pada peta. Lanjut, sebagai alat analisis spasial atau analisis keruangan, meliputi berbagai macam olahan dari data-data yang ada, kemudian dilakukan penyusunan atau overlay, dan nantinya menjadi analisis keruangan, misalnya untuk kepentingan pengambilan keputusan, untuk menganalisis daerah banjir, rawan banjir, itu bisa menggunakan peta-peta ini melalui analisis spasial atau analisis keruangan. Selanjutnya untuk tujuan peta yakni menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi. Terus memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan permukiman. Jadi adanya peta itu memberikan pertimbangan untuk perencanaan tata kota dan juga permukiman yang ada di muka bumi. Terus memberikan informasi dalam perencanaan tata kota permukiman, sama saja dengan ini. Terus membantu dalam berbagai bidang, misalnya konstruksi jalan, perencanaan, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Terus untuk menganalisis data spasial, misalnya menghitung volume dan evaluasi lahan. Jadi bisa menghitung volume, bisa mengevaluasi apakah lahan ini sesuai untuk suatu peruntukan, misalnya evaluasi kesesuaian lahan untuk permukiman atau untuk pariwisata atau untuk tanaman-tanaman tertentu, itu bisa. Dan juga masih banyak lagi tujuan-tujuan lainnya. Terus lanjut, ada berbagai macam jenis peta ya. Yang pertama itu ada peta kadaster, yaitu peta yang memiliki skala 1:500 sampai 1:5000. Jadi ini skalanya sempit ya. Skalanya itu wilayah yang dipetakan itu sempit dan skalanya itu besar. Tuh. Contohnya itu peta persilahan atau peta tanah. Jadi misalnya kalian nanti buka sertifikat tanah, kalian akan menemukan peta seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh peta kadaster yang memiliki skala yang besar. Ini skalanya 1:500. Lalu selanjutnya ada peta skala besar, yakni 1:5000 sampai 1:250.000. Contohnya itu peta desa, peta kecamatan, peta RPI. Ini adalah salah satu contoh peta desa. Ini. Terus selanjutnya adalah peta skala sedang, ini peta 1:250.000 sampai 1:500.000. Contohnya itu peta provinsi. Ini contohnya ada peta provinsi Bali. Terus selanjutnya peta skala kecil atau peta skala 1:500 sampai 1:1 juta. Contohnya itu peta Indonesia. Ini skalanya itu sangat kecil. Jadi berbanding terbalik ya antara luas wilayah antara wilayah yang dipetakan dan juga skala peta. Kalau
wilayah yang dipetakan semakin luas, berarti skalanya semakin kecil. Kalau wilayah yang dipetakan kecil, maka skala yang digambarkan itu skala besar. Terus ada peta geografi, yaitu peta yang skalanya lebih dari 1:1 juta. Contohnya peta Asia Tenggara, peta benua Amerika. Ini adalah contoh peta benua Asia, skala 1:45.650.000. Lanjut, untuk jenis-jenis peta berdasarkan isinya ada peta umum, yakni yang memberikan gambaran umum tertentu, misalnya peta rupa bumi Indonesia, peta topografi, peta administrasi wilayah. Peta-peta ini adalah salah satu contoh-contoh peta-peta umum. Jadi yang digambarkan itu umum, tidak memiliki spesifik tema tertentu. Misalnya peta RBI, peta rupa bumi Indonesia, dan juga ini ada peta administrasi. Jadi gambarannya itu umum. Terus selanjutnya ada peta khusus, ya ini memiliki gambaran khusus atau ketampakan khusus atau memiliki tema tertentu, misalnya peta kepadatan penduduk, peta fungsi kawasan, peta rawan bencana. Contohnya ini ada peta kepadatan penduduk Kecamatan Cepu. Terus selanjutnya ini juga ada peta fungsi kawasan daerah aliran Sungai Grompol. Ini merupakan salah satu contoh peta khusus. Lanjut, sekarang ada jenis-jenis peta berdasarkan sumber datanya. Ada peta induk, yaitu yang peta dihasilkan dan dibuat langsung di lapangan. Jadi peta ini benar-benar dibuat secara lengkap. Jadi ada proses survei di lapangan, terus ada pengukuran, dan peta induk ini menjadi peta acuan untuk pembuatan peta lainnya atau menjadi peta dasar, khususnya pada kerangka geometrisnya. Contoh peta rupa bumi. Jadi di Indonesia sendiri itu ada satu peta yang dijadikan kerangka acuan, yaitu peta rupa bumi Indonesia yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial. Ini adalah contoh petanya, lembar gembong. Jadi kalau kalian menemukan peta-peta dengan seperti ini, berarti ini adalah salah satu contoh peta induk. Terus ada peta turunan, yaitu peta yang dibuat berdasarkan kerangka acuan peta yang sudah ada. Nah, peta turunan ini tidak bisa dijadikan sebagai peta dasar karena dia merupakan turunan dari peta yang sudah ada. Misalnya contoh peta kepadatan penduduk. Ini adalah peta turunan dari peta administrasi, kemudian diolah, diberikan sedikit informasi mengenai kepadatan penduduk. Nah, maka jadilah peta kepadatan penduduk. Lanjut, ada jenis peta berdasarkan sifat datanya. Yang pertama peta stasioner, yaitu peta yang sifat datanya itu memiliki sifat data yang tetap, jadi tidak mengalami perubahan. Misalnya di sini contoh peta barometri atau kedalaman laut, dan juga peta topografi. Maksudnya di sini data yang ditampilkan pada peta itu tidak mengalami perubahan. Nah, contohnya ini kan peta kedalaman laut. Kedalaman laut kan tidak akan mengalami perubahan, kecuali mungkin ada sebab-sebab geologis tertentu, tapi itu sangat jarang terjadi ya. Terus untuk peta topografi, yaitu peta yang menampilkan morfologi wilayah. Kayak contohnya gunung bergunung-gunung, berbukit-bukit. Gunung sama bukit itu kan nggak mungkin mengalami perubahan tiba-tiba menjadi lembah kan. Mesti membutuhkan waktu yang lama. Makanya di sini termasuk datanya itu data yang tetap atau stabil. Nah, ini contohnya peta batimetri atau menggambarkan morfologi laut. Jadi yang ini yang biru-biru ini merupakan gambaran dasar laut. Jadi ada yang berbukit-bukit sama dengan di wilayah daratan. Di lautan pun juga ada morfologinya. Terus selanjutnya ini ada peta topografi yang menggambarkan morfologi wilayah. Peta topografi menggambarkan morfologi wilayah. Di sini kan kita ketahui bahwa digambarkan dengan jelas reliefnya itu bahwa di sini berbukit-bukit, di sini memiliki ketinggian yang lebih tinggi daripada daerah wilayah hijau, yang ini wilayah pantai, wilayah teluk. Lanjut, peta dinamis, yaitu peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi yang selalu berubah-ubah atau tidak stabil. Contohnya itu peta persebaran kepadatan penduduk dan juga peta jaringan jalan.
Ini contohnya peta kepadatan penduduk dari satu waktu ke waktu kan mengalami perubahan, dari tahun ke tahun kan mesti ada pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk sehingga datanya tidak tetap gitu. Nah, makanya disebut dengan peta dinamis. Selain itu juga ada peta jaringan jalan. Jalan juga mengalami perubahan, dalam setiap tahun mesti ada penambahan jalan, pembangunan jalan. Nah, itu menyebabkan datanya ini tidak tetap. Terus lanjut ada beberapa komponen peta. Yang pertama ada judul peta. Judul peta ini menggambarkan tema pada peta atau juga apa yang dipetakan dan juga wilayah yang dipetakan dan tahun. Kalau contoh di sini itu yang dipetakan itu adalah penggunaan lahan atau apa yang digunakan pada lahan tersebut. Lahan tersebut digunakan untuk apa? Nah, itu namanya peta penggunaan lahan. Nah, ini daerahnya atau wilayahnya itu daerah aliran Sungai Gembong atau yang ada di Kabupaten Karanganyar tahun 2019. Tuh. Ini yang dinamakan judul. Terus selanjutnya ada garis tepi. Garis tepi ini walaupun dia tidak penting ya, maksudnya dia jarang terlihat dan jarang diperhatikan, ini tuh termasuk salah satu komponen peta yang sangat penting, ya ini garis tepi, yaitu garis yang biasanya di tepi peta dan lebih tebal daripada garis lainnya. Terus selanjutnya ada orientasi atau petunjuk arah. Di sini menggambarkan petunjuk arah utara, selatan, timur, dan juga barat. Terus selanjutnya ada skala peta. Nah, skala ini itu ada dua, skalanya skala numerik atau skala angka dan juga skala inci atau skala verbal. Di sini akan menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dan juga jarak di lapangan. Kalau di sini jaraknya 1:35.000, maksudnya 1 cm di lapangan sama dengan 35.000 1 cm di peta sama dengan 35.000 cm di lapangan, gitu perbandingannya. Ini skala batang atau skala inci atau skala verbal atau skala garis. Terus selanjutnya ada legenda. Legenda ini berisi tentang keterangan-keterangan pada peta. Misalnya di sini kan ada keterangan jalan. Jalan digambarkan dengan garis warna merah. Berarti di sini yang garisnya warna merah itu artinya adalah jalan. Dan juga ini ada beberapa simbol area, yaitu simbol-simbol misalnya oranye ini merupakan permukiman, berarti di wilayah ini adalah permukiman, seperti itu. Lanjut ada garis lintang atau longitude dan juga garis bujur atau latitude. Tuh. Ini yang longitude itu yang 111 ini longitude, yang latitude itu adalah yang ke atas. Terus ada simbol peta. Simbol peta itu ada simbol titik, yaitu yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Terus simbol garis yang menunjukkan kenampakan yang memiliki jarak berupa garis-garis. Simbol area yang menunjukkan area atau luasan tertentu. Untuk di sini simbol titiknya tidak ada, tapi untuk biasanya itu simbol titik itu menunjukkan kantor kecamatan atau kantor desa, seperti itu. Terus simbol garis adalah ini, simbol sungai yang putus-putus ini, dan juga simbol merah-merah ini termasuk simbol garis. Simbol area itu adalah ini, yang warna hijau ini berupa luasan, kuning, oranye ini merupakan simbol luasan atau area. Terus selanjutnya adalah lettering, yaitu tulisan yang bermakna pada peta. Seperti di sini ada contoh tulisan Kecamatan Tawangmangu, menunjukkan di sini adalah lokasi Kecamatan Tawangmangu. Terus ada sumber data. Jadi pada peta itu ada 3 sumber data utama, yakni survei lapangan, citra penginderaan jauh, dan juga peta yang sudah ada atau peta induk. Yang seperti tadi, peta induk merupakan peta rupa bumi. Terus ada insert. Insert ini digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta. Jadi misalnya ini kan wilayah daerah aliran Sungai Gembong di Kabupaten Karanganyar. Nah, letaknya di Kabupaten Karanganyar itu ada di sebelah tenggara. Nah, di sini wilayahnya yang merah ini, das Gembong.
Selanjutnya ada penyusun atau pembuat peta. Nah, ada perbedaan antara disusun, dibuat, dan juga disalin. Jadi ada 3. Kalau disusun berarti ada pengolahan. Ada pengolahannya, kalau disalin kita hanya menyalin saja. Sudah diolah mungkin ataupun sudah ada itu. Nah, terus juga ada yang dibuat itu oleh badan-badan tertentu. Tuh, jadi tidak sembarangan orang bisa membuat peta, tapi untuk menyusun dan juga menyalin itu bisa semua orang. Terus juga ada sistem proyeksi yang digunakan. Berarti ini berkaitan dengan tadi kan gambaran bumi yang bulat, kemudian digambarkan dalam bidang datar. Nah, itu membutuhkan proyeksi tertentu. Misalnya yang digunakan di sini adalah Universal Transfer Mercator atau UTM. Jadi yang digunakan untuk memetakan dari bumi yang bulat tadi menuju bidang datar itu menggunakan sistem proyeksi UTM. Nah, gunanya sistem proyeksi ini adalah untuk memperkecil distorsi atau kesalahan-kesalahan. Karena kan dari pertama itu kan wilayahnya bulat, kemudian didatarkan kan berarti memungkinkan ada banyak kesalahan gitu loh. Makanya adanya sistem proyeksi ini menjadikan distorsi tersebut berkurang seperti itu. Terus juga ada unit datum yang digunakan dan juga grid yang digunakan. Grid itu ini ya, kotak-kotak ini. Nah, ini untuk proyeksi peta. Yakni merupakan cara penggambaran garis-garis meridian dan paralel dari globe ke bidang datar. Maksudnya dari bumi kan berbentuk bulat, kemudian digambarkan dalam bentuk datar. Nah, ini membutuhkan satu langkah yang dinamakan proyeksi. Jadi garis-garis meridian dan paralelnya yang ada di globe itu bisa menjadi pas digambarkan di peta. Tuh. Terus ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proyeksi peta, yaitu harus ekuivalen atau harus sesuai dengan luas yang sebenarnya, dan juga equidistant harus sesuai dengan jarak yang sebenarnya di lapangan, dan conform harus sesuai dengan bentuk dan sudut-sudut sebenarnya di lapangan. Terus terdapat beberapa proyeksi peta dalam penggambaran, ada azimutal, terus ada kerucut, ada proyeksi silinder. Untuk proyeksi azimutal ini cocok untuk wilayah-wilayah daerah kutub. Kalau proyeksi kerucut juga sama, cocok untuk memetakan daerah kutub. Sedangkan untuk proyeksi silinder ini cocok untuk pemetaan di wilayah garis ekuator atau di wilayah garis tengah. Misalnya kayak wilayah Indonesia, wilayah Afrika, wilayah Amerika Selatan. Ini cocoknya untuk memakai proyeksi silinder. Oke, jadi sampai situ dulu untuk penjelasan tentang pemetaan. Untuk selanjutnya nanti penjelasan tentang penginderaan jauh.